Dengan saya, Wahyu Husein, kami dari Divisi Intelektual Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kembali lagi kita di acara Kasta, podcast seputar pengetahuan, episode 4. Baik, pada acara podcast kali ini kita mengangkat tema mahasiswa PIAUD laki-laki emang bisa. Baik, kenapa kami mengangkat tema pada podcast kali ini tentang mahasiswa PIAUD laki-laki emang bisa? Karena kita lihat di lapangan dan di luar sana itu banyak sekali mahasiswa dan guru-guru PIAUD itu kebanyakan semuanya perempuan. Maka dari itu kita mengangkat tema tersebut. Nah, di tema tersebut kita mengundang narasumber yang bisa membuka wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya agar tidak merasa minder untuk khususnya untuk para laki-laki untuk tidak minder masuk di jurusan tersebut. Baik, langsung saja kita kenalkan narasumber kita. Baik, selamat datang Mas Fatur. Halo teman-teman semua. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah luar biasa. Baik, kesibukan Mas kali ini apa Mas? Kalau kesibukan sekarang masih membangun networking, membangun skill, memperluas pengetahuan, dan pastinya menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan di Wikala. Perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa Mas Fatur ini merupakan mahasiswa semester 7 di PIAUD UI Maliki Malang. Dan sekarang kesibukannya ya yang Mas sebutkan tadi. Langsung saja ya Mas, kita langsung ke pertanyaan pertama. Berdasarkan data lapangan itu rata-rata mahasiswa PG PAUD dan serta guru itu kebanyakan perempuan ya Mas. Apakah jurusan PIAUD itu harus perempuan ya? Sebenarnya dalam jurusan itu kan selain kebidanan semuanya sebenarnya luas ya, artinya bisa perempuan bisa laki-laki, kecuali memang bidan. Kalau bidan kan memang dikhususkan bagi perempuan, tapi kalau misalnya PG PAUD ya memang kebanyakan untuk saat ini datanya kebanyakan perempuan, tapi itu merupakan jurusan yang memang untuk semua gender, untuk laki-laki maupun untuk perempuan seperti itu. Berarti gender gitu ya Mas? Iya. Alasan kakak nih seorang laki-laki terjun ke jurusan PIAUD itu apa? Alasannya yang menjadi alasan utama saya ingin mendidik anak-anak saya kelak nanti supaya anaknya bisa menjadi anak yang soleh, yang tidak terputus dari seseorang, yaitu ilmu yang bermanfaat, lalu sedekah jariah, dan doa anak-anak soleh untuk kedua orang tuanya. Seperti itu. Itu tujuan utama saya. Lalu tujuan-tujuan lainnya karena memang saya juga suka anak kecil, ditambah warna dalam kehidupan atau warna dalam pendidikan di anak usia dini itu kurangnya laki-laki, sehingga saya berharap saya bisa berkontribusi untuk memberikan warna-warna lain, terutama khususnya di pendidikan anak usia dini sebagai laki-laki, warna laki-laki dalam pendidikan anak usia dini. Nah selanjutnya Kak ya, kenapa ya laki-laki itu sedikit selalu terjun ke dunia kelompok? Karena sedikit ya, mungkin anak usia dini dari sudut pandang laki-laki itu merasa dikesampingkan atau dianggap sebelah mata ya. Padahal bagi saya pendidikan manusia ini kan penting, dalam artian golden age seseorang itu dimulai dari masa anak usia dini. Jadi mengapa laki-laki kurang perhatikan itu, karena memang mereka belum mengerti golden age seseorang itu ditentukan ketika anak usia dini. Jadi mungkin anak laki-laki atau seorang laki-laki kurang pengetahuannya terhadap anak usia dini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa jurusan pendidikan anak usia dini kurang diminati, karena faktor benefit yang kurang. Dalam artian kalau misalnya guru TK gitu kan dianggapnya memiliki penghasilan yang kurang seperti itu. Padahal ada hal-hal lain yang bisa kita kontribusikan terhadap anak usia dini, tidak hanya di bidang guru gitu kan. Kalau misalnya jadi guru memang baik,
Adapun kalau misalnya kita mau berkontribusi di bidang lain seperti kita ikut kontribusi di bidang sosial seperti itu yang berkaitannya dengan sukarela gitu, seperti itu bisa dimasukkan di bidang sosial. Ya, kita bisa ikut kontribusi di bidang lain seperti itu. Berarti tadi itu alasan laki itu sedikit atau punya paut ya, nanti yang dari benefit juga ya. Selanjutnya kita terkait stigma masyarakat ya, yang mengatakan mana bisa sih laki-laki menjadi guru PAUD, terus laki-laki itu harus gentle, nyari pekerjaan tuh kok cuma ngajarin anak kecil, kayak nggak ada pekerjaan lain aja. Nah, bagaimana tuh pendapat kakak terkait stigma tersebut? Oke, justru yang dibutuhkan sekarang kalau misalnya dilihat dari beberapa observasi yang saya lakukan di beberapa sekolah, guru laki-laki itu sangat diidamkan, terutama khususnya untuk anak kecil. Anak kecil membutuhkan sosok kebapaan atau maskulinitas dari seseorang laki-laki untuk dia mendapatkan image yang oh iya ini loh seorang laki-laki, oh iya ini loh seorang bapak, ya ini loh seorang laki-laki yang dapat pemimpin, bisa mengajarkan dia sebuah kepemimpinan, arti dari bermain bola yang asik itu seperti apa, seperti itu kan. Itu yang kemarin setelah saya observasi beberapa sekolah, memang soal itu bukan gitu. Karena memang ketersediaan mahasiswa yang berkualitas khususnya laki-laki itu memang masih sulit ditemukan, dan kalau misalnya sudah ditemukan biasanya tidak menjadi guru, bahkan nanti bisa naik ke jenjang di atasnya seperti itu. Ini sangat penting ya misalnya laki ini. Betul, mewarnai kehidupan di anak usia ini. Seperti itu. Langkah apa saja ya Kak yang bisa kakak lakukan atau mungkin pada dosen bisa lakukan ya agar peran laki-laki itu bisa diterima di kalangan orang-orang dan menjadi hal yang wajar ketika laki-laki turun di dunia politik itu seperti apa? Langkahnya kita sebagai mahasiswa jurusan pendidikan anak usia ini menganggap bahwasannya ilmu di anak usia dini itu merupakan salah satu tiang dari berbagai macam tiang pengetahuan, karena dalam membangun suatu gedung atau membangun suatu bangunan itu kan akan membutuhkan berbagai macam atau beberapa tiang untuk membangun suatu gedung itu agar menjadi kokoh. Andaikan saja kalau misalnya kita atau semua masyarakat Indonesia itu terpaku hanya pada satu tiang, artian hanya fokus pada beberapa jurusan yang mereka anggap sebagai benefit, sedangkan nanti tiang-tiang yang harusnya juga dibutuhkan seperti pendidikan anak usia dini itu kosong peminatnya. Jadi ada ketimpangan di satu gedung atau suatu bangunan sehingga bangunan ini nanti tidak kokoh, tidak kuat gitu. Jadi untuk mengokohkan bangunan ini perlu adanya kontribusi untuk membangun tiang atau pilar ini supaya bangunannya kokoh. Kita pengen dong Indonesia maju di bidang pendidikan, ekonomi, lalu sosial, budaya seperti itu kan, teknologi. Ya salah satunya mengokohkannya kita membentuk pilar, salah satunya di bidang anak usia. Kita pengen Indonesia maju, salah satu kontribusinya saya bisa masuk ke dalam jurusan pendidikan anak usia dini dan membangun nanti kontribusinya terhadap pendidikan anak usia dini. Sangat insya Allah ya Kak ya. Jadi kayaknya mau tanya terkait pengalaman kakak ya. Sekarang sudah semester 7 ya Kak ya? Ya sudah semester 7. Pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang kakak dapatkan ya, dari awal semester sampai semester akhir ini. Dan apa suka duka kakak yang menjadi mahasiswa biologi? Dari sukanya atau dukanya dulu? Boleh Kak, sukanya. Sukanya dulu. Sukanya karena memang keinginan saya atau di awal itu bisa masuk ke jurusan ini, saya turut bersyukur alhamdulillah karena diberikan kemudahan dalam masuk di jurusan ini, karena saya tidak perlu harus tes, bagaimanapun tinggal mengajukan nilai rapot dan langsung keterima gitu. Jadi alhamdulillah yang pertama syukurnya bisa dilancarkan dalam masuk di jurusan ini, itu syukur yang pertama. Syukur yang pertama. Yang kedua, saya punya pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan terhadap
ilmu pendidikan manusia ini karena di Indonesia membutuhkan ilmu parenting yang berkelanjutan gitu, nggak hanya dasar saja. Kemarin tadi malam saya baru nonton podcast antara Om Deddy dan Om Deddy Kobuzer dengan Guru Gembul. Nah, mereka pembahasannya memang luas, tapi ada satu pembahasan yang membahas tentang bahwasanya parenting di Indonesia itu kurang gitu kan. Nah, sukanya dari saya jadi mahasiswa PIAUD, ya saya menguasai ilmu parenting gitu. Nanti ketika suatu saat saya memiliki istri, anak itu walaupun stigmanya perempuan itu yang mengurus anak gitu kan, ya saya bisa juga berkontribusi dalam hal itu karena bikinnya berdua, yang ngurusin juga berdua. Saling membantu gitu, saling membantu gitu kan. Itu dalam kontribusi atau sukanya saya menguasai ilmu parenting. Dan yang ketiganya saya pernah baca buku dari salah satu buku Prophetic Parenting di mana mengatakan bahwasanya ada kebahagiaan yang bisa kita dapat ketika kita sedih. Yang pertama itu kita bisa bahagia kembali ketika kita sedih. Itu yang pertama ketika kita melihat air yang bergemericik gitu. Ya air yang kayak misalnya coba gitu sungai itu kan ada gemericik air. Itu salah satu pelipur lara ketika kita sedang sedih. Yang kedua, ketika kita melihat dedaunan yang hijau, pepohonan, rumput yang hijau, itu bisa menjadi pelipur lara. Dan yang ketiga, itu tertawanya anak kecil. Tertawa anak kecil itu bisa membuat kita bahagia kembali gitu kan. Bagaimana tidak bahagia kita setiap hari bertemu dengan anak kecil. Kita tahu ilmunya ketika anak kecil itu sedih, kita bisa buat ketawa. Dengan media kita bisa bermain dan belajar bersama seperti itu sukanya. Lalu kalau misalnya ngomongin duka ya, kalau duka sepertinya sedikit sekali ya dukanya, lebih banyak sukanya. Paling kalau dukanya ya memang kalau misalnya di prodi PIAUD ini laki-laki sedikit, jadi koneksi yang saya harapkan ketika dulu membayangkan masuk kuliah itu banyak temannya gitu kan, tapi bagaimana banyak temannya gitu di prodi aja sedikit. Jadi saya kalau misalnya di prodi dukanya ya koneksi antara laki-laki ini sedikit gitu kan. Tapi walaupun gitu kan saya juga meluaskan koneksinya dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti itu. Seperti itu sih dukanya, cuma itu aja, jadi koneksi antara laki-laki di jurusan sedikit. Tapi nggak jadi masalah buat kakak ya? Masalahnya kayaknya nggak terlalu masalah banget lah. Kita bakal terima ya mahasiswa laki-laki yang memang bisa. Nah kita butuh kata-kata motivasi dari kakak buat teman-teman di luar sana biar nggak minder masuk di jurusan PIAUD itu kan. Kata-kata motivasinya. Kata-kata motivasi. Saya bukan motivator sih sebenarnya, cuma saya mau ngasih inspirasi ke teman-teman aja. Salah satu pintu surga yang bisa dibukakan salah satunya adalah dari anak kecil. Mungkin teman-teman juga bisa mencari pintu-pintu yang lain, pintu surga yang lain, tapi saya mau memberikan sesuatu. Kalau misalnya pintu surga itu bisa dibuka melalui anak kecil. Anak kecil ya. Kalau anak kecil itu dalam artian kita mendidik ya. Iya mendidik. Ya. Terus juga kalau misalnya inspirasi yang lain gitu kan, dunia anak kecil itu mengasihkan teman-teman. Dunia anak kecil itu membahagiakan gitu kan. Walaupun kalau misalnya ada teori yang mengatakan teori bermain itu anak kelebihan tenaga dalam usianya, surplus energi gitu. Memang itu waktunya gitu, anak-anak kelebihan energi gitu. Kita kadang kecapean mendampingi, ya memang harus diterima, itu merupakan salah satu teori bermain anak, surplus energi. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa mengevaluasi, kita udah olahraga berapa lama ya, kita olahraga sesering apa ya, makanan apa yang harus kita jaga gitu kan. Karena sekarang banyak banget makanan minuman yang kurang sehat. Ya, kita minuman makanan yang manis, bertepung dan sebagainya. Nah untuk teman-teman di luar sana jangan minder untuk masuk di jurusan PIAUD, khususnya laki-laki ya.
karena sosok laki-laki ini sangat dibutuhkan di jurusan tersebut. Nah baik, terima kasih ya Kak Musnafer ya telah meluangkan waktunya untuk membuka wawasan teman-teman semuanya dan memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Semoga tugas kalian sekarang ya menyusun skripsi semoga dilancarkan ya sama Allah Subhanahu wa taala dan semoga lulus tepat waktu. Amin. Terima kasih juga kepada HRPS Piaud UIN Malang. Semoga kedepannya bisa jaya terus. Amin, amin. Dan juga buat teman-teman ya, jangan lupa like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya biar teman-teman di luar sana bisa mengambil inspirasi biar lebih lagi masuk di jurusan Piaud. Sekian dari kami ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.